Toyota Innova Zenix seri Q yang terbaru, yang hybrid juga. Ini teman-teman mungkin udah pernah lihat di video kita sebelumnya, pembahasan kita tentang upgrade Innova Hybrid yang spek 100-an. Nah, ini kurang lebih mirip, perbedaannya ada upgrade di beberapa komponen, dan di sini komponennya overall mid to high end, teman-teman. Nah, jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya Innova Zenix, yang pengen ngerasain suara audiopil ya, yang kelas-kelas atas, menengah ke atas itu, pengen mendapatkan detail suara dan tuman bass yang semuanya itu rapi, harmonis. Nah, teman-teman bisa nonton di video satu ini karena kita bakal bahas juga nih spek-spek komponen apa aja yang sudah kita pasangkan di dalam Innova Zenix 1 ini. Dan juga walaupun dengan komponen-komponen yang cukup tinggi ya, kita tetap mengusahakan dengan looks-nya itu tetap OEM, teman-teman. Jadi untuk bagian kabin mobil ini, bagian depannya sama sekali tidak ada ya terlihat perubahan. Dan kecuali di bagian tengah, karena kita ada menambahkan dudukan tweeter untuk door trim pintu belakang, tapi kita buat juga sedemikian rupa supaya dia itu menyatu dengan door trimnya dan tidak terlihat sesuatu yang sengaja banget di custom, yang nongol banget lah, yang bikin orang tuh ngeliatnya, iya apaan tuh gitu kan, masih sama-sama gitu. Nah, lalu untuk head unit dan director ada kita custom juga di konsol bagian tengah, yang bakal kita kasih lihat juga nantinya. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama langsung aja kita mulai dari bagasi ini. Ini dus-dusnya udah gue siapin semuanya dalam, kita bahas produk-produknya satu persatu. Let's go. Nah, ini dia teman-teman sekilas produk-produk yang ada di dalam mobil ini. Nah, ini di sini kita ada custom panel ya. Kita bakal jelasin juga di dalam panel ini ada apa aja nih teman-teman. Oke, kita mulai dari head unit dulu nih. Head unitnya spesial karena kita menggunakan head unit high end dari Alpine yang seri Alpine Status HD 990. Nah, ini untuk head unitnya aja itu di harga 30 juta ya, sekitar segitu. Dan untuk hasil suara ini udah nggak perlu diragukan lagi, kita udah nyoba sendiri karena sebenarnya sebelum kita memasangkan yang Alpine Status ini, ownernya itu memakai yang M08S. Sudah kita pasangkan M08S ya, ternyata dia memutuskan untuk upgrade lagi ke yang seri Alpine Status ini. Dan dari situlah kita merasakan perubahan yang cukup signifikan ya. Mulai dari frekuensi tinggi itu udah ketara banget, langsung open, lebih hidup lagi suaranya. Nah, ini mantap banget teman-teman. Dan ini kita custom di konsol
bagian tengah. Jadi kalau Zenix itu ya, dia konsol belakangnya itu ada tombol-tombol AC dan di bawahnya itu ada slot untuk charger. Nah itu kita lepas, kita keluarkan. Jadi dalam satu customan kita itu tuh terlihat menyatu dengan konsolnya. Terlihat sangat rapi dan juga enak banget lah dilihat. Lalu di bagian atas head unitnya juga ada kita tambahkan Helix Director. Karena di mobil ini kita membuat 4 preset ya. Preset pertama itu adalah front only. Lalu preset kedua itu front dan ditambahkan dengan real feel dari speaker belakang. Dan preset 3 itu ada untuk belakang bagian kiri. Lalu untuk preset keempat itu adalah all seat. Jadi semua tempat duduk dirasakan tonalnya enak gitu. Ini berduaan sama head unit kita custom di bagian konsol tengah itu. Seperti di video sebelumnya, mungkin teman-teman yang udah pernah nonton tahu juga ya, desainnya kurang lebih sama, perbedaan di spek head unitnya aja. Nah lalu dari itu kita ke speaker depan. Nah speaker depan ini kita bermain two-way tapi two-way-nya itu full range. Jadi ini kita memakai Rainbow Anniversary Edition. Mereka mengklaim itu bahwa dari full range mereka itu ya, di tengahnya itu ada tweeter itu yang kenapa mereka sebut ini adalah three-way koaksial, karena tweeter dan mid range itu menjadi satu kesatuan teman-teman. Nah itu kita letakkan di tempat OEM-nya Innova Zenix, jadi nggak ada terlihat adanya perubahan, pembobokan di bagian pilar atau apapun. Dan speaker mid bass-nya kita letakkan di balik pintu tanpa ada perubahan. Oh ya, sebelumnya kita sampai di speaker depan dulu. Mobil ini sudah kita pasangkan full peredaman menggunakan Ground Zero yang silver dengan ketebalan 1,7 mili. Di seluruh kabin ini mulai dari lantai, 5 pintu, fender depan dan fender belakang juga. Jadi untuk secara kekedapan dan kenyamanan mobil ini udah pasti lebih enak dibanding Innova Zenix bawaan pabrik. Dan di situ juga masih ada Mas Kirno ya, dia masih ada pengerjaan di dalam mobil ini, tinggal proses finishing aja. Kita lagi membuatkan kill switch supaya steering wheel control itu bisa berfungsi di dua head unit. Karena dengan adanya penambahan head unit Alpine Status ini, secara tidak langsung dua source itu ada dua di mobil ini, head unit bawaan sama Alpine Status ya. Jadi kita buatkan kill switch supaya steering wheel control itu bisa berfungsi di kedua head unit ini. Tinggal dipilih aja, lagi pengen volume yang Alpine, nah tinggal kita switch. Pengen volume yang head unit bawaan, tinggal kita switch lagi. Jadi bisa hybrid gitu. Oke, lanjut kita ke speaker belakangnya. Speaker belakang kita menggunakan Rainbow yang Germanium line ya. Ini seri premium dari Rainbow juga. Dia ada di bagian belakang. Tweeter kita custom, kita tambahkan list hitam juga. Jadi itu kesan menyatunya sama door trim itu tidak terlihat nyaman dilihatnya, nggak sesuatu yang ngejreng banget ya. Ditambah lagi ada list silver bawaan dari Rainbow Germanium lain itu yang membuat kesan elegannya dapat banget ya teman-teman. Lalu untuk speaker mid bass-nya juga kita letakkan di balik pintu, tidak ada pembobokan untuk di bagian door trimnya. Oke, lalu ke bagian belakangnya. Belakangnya di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada custom panel yang sudah kita buat. Kita angkat dulu. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita mulai dari prosesor dulu. Prosesor kita letakkan di bagian sini nih. Mungkin kelihatan di situ. Kita menggunakan Helix DSP Pro yang MK3. Itu adalah seri terbaru dari Helix. Yang sebelumnya dimana kita tahu itu adalah MK2. Nah ini adalah yang MK3. 10 sinyal prosesor. Jadi ini cukup untuk ngedrive seluruh sistem yang ada di mobil ini. Untuk informasi, mobil ini bermain full aktif mulai dari depan. Itu udah makan 4 channel, belakang 4 channel, udah 8 channel, dan 2 channel untuk si subwoofer ya teman-teman. Nah lalu untuk speaker depan dan speaker belakang kita drive menggunakan power dari Crescendo yang Revolution 5A4. Ini juga untuk Revolution 5A4 keluaran terbaru ya dari Crescendo ya. Ini kita pasang dua di sini. Di sini semua kita susun supaya enak dilihat juga, wiringnya nggak berantakan, wiring dipastikan jalurnya itu aman semua. Dan kita juga sudah siapkan distribution di sini untuk strum dan groundnya juga supaya ada keamanan gitu ya. Jadi kalau misalnya salah satu komponen di sini ada masalah atau gimana, dia bakal langsung memutuskan di sini. Jadi nggak akan beresiko yang mungkin di pikiran teman-teman, wah ini aman gak nih wiringnya, strumnya nanti merugikan gak, bisa membuat api nggak itu nggak bakal, itu udah aman banget. Lalu untuk monoblok ya, di sini kita ada nambahin monoblok juga menggunakan Zapco ST1000. Ini yang keluaran barunya lagi ya dari Zapco ya. Desainnya aja udah beda, mungkin sebelumnya teman-teman yang udah sering lihat dia hitam biasa. Nah ini dia udah mulai berubah dari segi desainnya. Kita letakkan di bagian sini. Lalu di sini ada dongkrak nih. Jadi dongkrak ini yang sebelumnya kita letakkan bawaan pabrik itu ada di balik subwoofer ini ya. Sekarang kita pindahkan ke sini. Nah, jadi ini bisa dibuka dan kita bisa ambil dongkraknya seperti biasa. Lebih simple juga tanpa harus buka yang sini, karena yang di sini kita gunakan untuk menjadi box subwoofer. Subwoofer kita menggunakan Audition APS 10D. Itu subwoofer slim ya, jadi tidak membutuhkan volume yang terlalu besar. Maka dari itu kita bisa custom semuanya di sini slim menyatu dengan
panel fendernya. Jadi untuk secara bagasi juga nggak ada yang dimakan tempatnya, masih bisa bawa barang banyak. Kebetulan juga owner request karena dia masih suka bawa barang-barang, suka bawa sepeda katanya. Ini udah aman banget, dengan spek yang premium to high end, suaranya pasti juga udah gacor banget teman-teman. Oke, sudah selesai kita bahas semua komponen yang ada di dalam mobil ini. Kita bakal masuk ke dalam mobil ya, kita tes sound. Nanti kita juga bakal nih tes Bluetooth. Karena di sini dari Alpine 1 saya itu dia udah high-res wireless teman-teman. Jadi ketika teman-teman connect memakai Bluetooth, itu suara yang diterima itu yang kita dengar itu pasti berbeda dibanding head unit pada umumnya. Udah beda jauh lah. Head unit harga 30 juta gitu kan. Nah, untuk budget overall mungkin teman-teman bisa dapetin ini di sekitar 150. Di bawahnya mungkin mau dinaikin lagi juga bisa. Mau nyoba speaker Akuton atau mau nyoba Ground Zero yang ultra yang terbaru itu bisa juga buat mobil teman-teman. Oke? Kita tunggu ini pengerjaannya selesai, habis itu langsung kita tes sound. Sini bang, ngopi, Jaktim, lo orang asik banget. Langsung aja sini, sok ke rumah gue. Langsung aja sini, sok ke rumah gue. Langsung aja sini, sok ke rumah gue. Tes sound. Let's go. Gimana teman-teman, tadi setelah kita dengar bareng-bareng hasil suara dari Innova Zenix dengan spek premium ini. Tadi kita udah coba ya di bagian depan, kita tes pakai lagu vokal dengan preset nomor 1 di Helix Director-nya, lalu kita ke belakang menggunakan preset nomor 3 untuk bagian rear. Dan suaranya kalau untuk di belakang ini sensasinya berbeda yang pasti dibanding depan ya. Kalau belakang ini teman-teman bisa dapetin staging yang lebih mundur lagi, lebih jauh, karena speaker dari paling depan itu membantu mengisi suara dari speaker yang belakang. Tetap main volume ada di speaker belakang pasti lebih kenceng, cuman speaker depan itu mengisi ambience-nya, mengisi lagi suara, menarik suaranya agak lebih mundur. Jadi teman-teman tuh bisa merasakan sensasi panggung tuh yang lebih berjarak, lebih realistis juga. Mulutnya dapat banget tadi ya, center pas banget, bisa ada di tempat head unit itu.
Nah, tadi teman-teman selama sesi tesan udah coba denger pakai earphone belum? Kalau misalnya belum, coba boleh diulang lagi. Karena ketika teman-teman pakai earphone, teman-teman bakal lebih dapat mendengarkan suara detail-detailnya itu, dentuman-dentuman bassnya, instrumen-instrumen musiknya. Apalagi tadi pas kita dengar lagunya itu ya, yang ada gitar bass sama si saksofonnya itu kan misah banget tuh. Itu kelihatan banget tuh bedanya tuh. Lalu untuk bagian belakang kita tes pakai lagu ngebeat juga, dentuman bassnya itu mantap ya, buk buk buk. Bisa deep banget, powerful, energik banget suaranya. Enak banget lah buat satu kabin Innova Zenix yang tergolong lumayan besar ini gitu. Bisa ngisi banget suaranya. Nah, ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya Innova Zenix yang pengen meniru speknya seperti ini. Ini boleh konsultasi ke kita aja ya. Bisa follow Instagram kita dulu di @bronson_audio. Nanti di bio kita itu akan ada link tree yang mengarahkan teman-teman langsung ke kontak WhatsApp kita. Konsultasi aja, nggak usah takut. Konsultasi itu gratis. Kita akan bisa dan sebaik mungkin untuk merespon teman-teman. Dan untuk sistem audio juga ini nggak hanya untuk Innova Zenix ya. Ini bisa diterapkan di mobil apapun, entah itu Fortuner, CR-V Turbo, Pajero atau Land Cruiser. Mobil apapun yang teman-teman punya. Kalau memang teman-teman suka dengan suara spek kombinasi komponen seperti ini, teman-teman bisa juga terapin ke mobil teman-teman. Oke, buat teman-teman yang udah sering nonton video-video kita atau yang baru mampir ke channel YouTube kita, boleh subscribe kita, share dan like video-video kita supaya kita terus semangat memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan nih, karena setiap minggunya bakal kita upload satu video terbaru tentang review audio mobil yang sudah dibangun di Bronson Audio. Kedepannya bakal banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak sabar juga nih, bisa scroll juga ke bawah, kita udah banyak banget portofolio kita tentang instalasi-instalasi di mobil apapun itu. Bahkan sampai Lexus LX 600 VIP pun kita sudah pernah upgrade audio sistemnya dengan speaker high-end dari Akuton. Itu teman-teman bisa lihat juga ada di bawah. Lalu kalau misalnya portofolio yang lebih mengarah ke hasil gambar, yang bisa membuat teman-teman melihat hasil fisiknya itu lebih jelas, itu teman-teman bisa ke Instagram kita di @bronson_audio. Oke, sampai sini aja pembahasan gue tentang Toyota Innova Zenix Hybrid yang upgrade premium audio system. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.